Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jama'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang insyaallah mubarakah ini. Dan tak lupa salam serta salawatnya kita hadiahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Dwi Sakti, jurusan Teknik Industri 2018, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Hari ini, tanggal 29 November 2020, akan dilaksanakan ujian skripsi dengan judul Analisis Perhitungan Biaya Garansi untuk level produk multiple sub-assemblies. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 5 poin utama. Yang pertama, yaitu alasan saya memilih judul ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan masalah, serta ruang lingkup dari penelitian. Yang kedua adalah tinjaman pustaka. Yang ketiga adalah metode penelitian. Yang keempat adalah pengumpulan dan pengolahan data. Dan yang terakhir adalah analisis dan interpretasi dari penelitian. Dewasa ini, industri elektronik meningkat dengan sangat pesat. Oleh karena itu, persaingan akan sangat ketat. Produsen menggunakan garansi sebagai senjata utama untuk memenangkan persaingan. Menurut Murti dan Jamaluddin, tahun 2002, banyak konsumen yang berpendapat bahwa produk dengan waktu garansi yang lebih panjang adalah produk yang mempunyai reliability yang tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Dan untuk di Indonesia, untuk semua barang elektronik harus memiliki standar nasional, yaitu SNI. Garansi adalah kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh produsen jika ingin memenuhi SNI tersebut. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu bagaimana menentukan biaya dan waktu garansi yang tepat untuk produk baru dengan mempertimbangkan level multiple sub-assembly. Ada 3 tujuan dari penelitian kali ini. Yang pertama, yaitu melakukan implementasi model ke dalam studi kasus produk mesin cuci 2 tabung. Yang kedua, melakukan perhitungan biaya dan waktu garansi yang tepat untuk produk mesin cuci LG 2 tabung. Yang ketiga, melakukan eksperimen numerik untuk melihat pengaruh perubahan parameter terhadap model yang dihasilkan. Adapun manfaat dari penelitian kali ini yaitu membantu produsen memilih waktu garansi yang tepat yang nantinya akan digunakan pada produknya sehingga produsen dapat mengurangi biaya garansi. Pada penelitian kali ini ada beberapa batasan masalah, yaitu yang pertama, produk yang menjadi objek adalah produk mesin cuci LG 2 pintu. Yang kedua, komponen yang dibahas adalah komponen yang sudah bergabung menjadi subbagian produk, bukan suatu komponen produk yang terkecil. Yang ketiga, kebijakan garansi yang digunakan adalah RSFW, Renewable for Service Warranty. Untuk metode penelitian kali ini diawali dengan preliminary study literature dan dilanjutkan dengan ide awal yaitu biaya garansi untuk level multiple sub-assemblies. Kemudian dilakukannya identifikasi dan perumusan masalah dan studi literatur, kemudian penetapan tujuan penelitian. Kemudian dilakukan pengumpulan dan pengolahan data. Yang pengolahan data yang dilakukan yaitu data kerusakan dan biaya per komponen. Dan pengolahan data yang dilakukan antara lain yaitu yang pertama, perhitungan TTF untuk setiap komponen, selanjutnya penentuan parameter distribusi Weibull dan pembuatan blok diagram, selanjutnya pembuatan diagram penyebab kerusakan, kemudian pengembangan skenario untuk parameter distribusi Weibull, kemudian perhitungan biaya garansi dan penentuan waktu garansi. Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, dilakukanlah analisis untuk mengubah parameter distribusi Weibull dan biaya garansi yang disediakan. Dan untuk tahap terakhir, yaitu penarikan kesimpulan dan saran. Untuk pengumpulan dan pengolahan data sendiri, itu terdiri dari penggambaran umum mesin cuci, gambaran dari blok diagram, penentuan parameter, harga komponen dan biaya perbaikan, perhitungan biaya garansi produk, serta penentuan waktu garansi produk. Untuk gambaran mesin cuci 2 tabung,
yang terdapat pada slide, yaitu yang pertama terdapat dua tabung utama. Tabung pertama untuk mencuci dan tabung kedua untuk mengeringkan. Yang fungsi mencuci atau mengeringkan bersifat independen atau tidak saling mempengaruhi. Dan kemudian untuk fungsi mencuci dan mengeringkan menggunakan motor yang berbeda. Jumlah komponen yang digunakan pada mesin cuci yang dijadikan objek penelitian adalah 19 buah. Dan untuk diagram kerusakan penyebab washer motor jalan, tapi bluternya mati. Dan di sini ada beberapa diagramnya, yaitu apabila washer motor jalan tapi bluster mati, penyebabnya bisa jadi gearboxnya aus atau gearboxnya kurang pelumas. Dan untuk diagram kerusakan yang lainnya bisa dilihat pada slide yang ditampilkan pada layar. Untuk perhitungan biaya garansi, ada 3 skenario. Skenario pertama adalah mengubah nilai parameter menjadi beta sama dengan 1 dan eta sama dengan 2 kali nilai existing. Untuk skenario kedua adalah mengubah nilai parameter menjadi beta sama dengan 1 dan eta sama dengan 3 kali nilai existing. Dan skenario ketiga adalah mengubah nilai parameter menjadi beta sama dengan 1 dan eta sama dengan 4 kali nilai existing. Untuk perhitungan biaya garansi pada pegawai LG, yaitu biaya garansi yang disediakan oleh perusahaan adalah 3% dari nilai HPP. HPP produk mesin cuci 2 pintu adalah sebesar Rp1.120.000. Maka biaya garansi yang disediakan adalah sebesar Rp33.600. Kemudian analisis dan interpretasi. Yang pertama yaitu analisis kerusakan. Analisis kerusakan terdapat dua, yaitu minor dan mayor. Untuk produsen, sebenarnya kerusakan-kerusakan minor ini bisa diabaikan dan tidak dimasukkan ke dalam ketentuan garansi, sehingga dapat mengurangi biaya harga jual produk tersebut. Analisis parameter distribusi Weibull. Fitting distribusi yang dilakukan adalah menggunakan software Weibull++6. Sebenarnya melalui fitting distribusi, tidak semua komponen mempunyai distribusi Weibull 2 parameter sebagai ranking pertama. Mayoritas data yang diperoleh adalah di bawah 1 tahun. Hal ini dikarenakan konsumen akan melaporkan kerusakan produknya jika masih dalam masa garansi 1 tahun. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang mempunyai waktu di atas 1 tahun. Meskipun sudah di atas 1 tahun, tetapi mayoritas tidak melebihi 2 tahun. Hal inilah yang menyebabkan komponen akan banyak yang jatuh ketika melebihi tahun kedua. Untuk analisis penentuan waktu garansi, dari ketiga skenario tersebut, waktu garansi yang diberikan bisa menjadi cukup lama karena memang ada keadaan komponen yang sangat bagus. Komponen dalam beberapa skenario tersebut mempunyai karakteristik beta yang bernilai 1. Nilai tersebut menandakan bahwa laju kerusakan komponen bersifat konstan, tidak ada percepatan seperti yang terdapat dalam keadaan existing. Nilai eta juga lebih besar dari keadaan existing, sehingga komponen akan lebih lama rusaknya. Dengan telah dijelaskannya analisis dan interpretasi, telah sampailah kita di ujung acara. Untuk itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa tidak semua komponen dari mesin cuci diperhatikan oleh konsumen dalam melakukan klaim ke service center. Dan penentuan parameter distribusi Weibull sangat berpengaruh terhadap karakteristik dari tiap komponen. Semakin terbatas data, maka karakteristik keandalan dari komponen juga akan semakin tidak representatif. Selain sangat sensitif terhadap perubahan parameter distribusi Weibull, yaitu eta dan beta, model perhitungan juga sangat sensitif terhadap beberapa komponen yang tersusun dengan secara seri. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu, sebaiknya untuk penelitian selanjutnya sebisa mungkin mencari data dengan melakukan observasi secara langsung terhadap mesin cuci. Penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan model matematis, perhitungan biaya garansi dengan mempertimbangkan level multiple sub-assemblies untuk cost yang bottom up. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih kepada dosen penguji dan rekan-rekan sekalian yang telah hadir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.